Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan saya Bu Santi dalam materi dasar-dasar akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang elemen 2, yaitu perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global di bidang akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dasar-dasar akuntansi elemen 2. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah sejarah akuntansi, yang kedua adalah akuntansi masa kini, dan yang ketiga adalah aplikasi pencatatan akuntansi. Dasar-dasar akuntansi elemen 2 yaitu perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Capaian pembelajarannya berupa peserta didik mampu menjelaskan perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi sebagai alat bantu, serta mengikuti perkembangan aplikasi komputer akuntansi yang banyak digunakan di dunia industri dan dunia kerja. Materi kita hari ini kita fokuskan pada elemen 2 bagian 1, yaitu sejarah akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah akuntansi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan sejarah akuntansi di Indonesia dengan baik. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dasar akuntansi elemen 2 bagian 1, sejarah akuntansi. Pada gambar di samping adalah gambar artefak. Betulkah pada masa itu manusia mulai mengenal tulisan? Tulisan apakah gambar di samping? Dan apakah saat itu pula manusia mengenal angka? Ternyata manusia sudah mulai bisa menggambar, mulai mengenal angka adalah pada zaman prasejarah, yaitu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Hal ini dapat dibuktikan dari periode Mesir kuno, sewaktu pembuatan piramid dan sphinx sekitar 2650 tahun sebelum Masehi. Dari sekian banyak fungsi terbukti bahwa fungsi pencatatan merupakan fungsi yang mula-mula dikenal oleh umat manusia. Sejak 4000 tahun sebelum Masehi, di Babilonia telah terdapat catatan akuntansi di tembok-tembok yang diketemukan pada reruntuhan dari zaman itu. Pencatatan akuntansi pada masa prasejarah adalah dengan menggunakan batu, menggunakan kayu, dan menggunakan daun. Peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria merupakan permulaan adanya sistem pemerintahan pertama di dunia. Pembuatan sistem bahasa tulisan tertua dan cikal bakal catatan usaha tertua. Kemudian dilanjutkan dengan peradaban Mesir, membuat tempat untuk para penulis keuangan dengan membuat mesin perputaran keuangan dan departemen. Peradaban rakyat Tiongkok pada masa dinasti Zhou dengan akuntansi pemerintah yang menggunakan peran kunci dan canggih. Peradaban Yunani memperkenalkan sistem akuntansi pada tahun 256 sebelum Masehi. Peradaban Roma menetapkan hukum bahwa pembayar pajak wajib membuat laporan keberadaan keuangan. Lantas, bagaimana metode pembukaan berpasangan ditemukan? Pada abad ke-14, pedagang dari Genoa, Italia, mulai mengadakan pencatatan secara sederhana. Mereka telah mengenal metode pembukaan berpasangan. Buku yang membahas pembukaan berpasangan pertama kali ditulis oleh Masari pada tahun 1340. Menurut Raymond de Rover, pencapaian terbaik antara tahun 1250 dan 1400. Para pedagang menggabungkan elemen yang beragam menjadi suatu sistem terintegrasi yang diberi nama akun, dan transaksi yang terjadi ditulis dengan prinsip berpasangan. Mereka mulai mengembangkan dasar-dasar akuntansi biaya, mengenalkan pembalikan dan penyesuaian pada akun-akun akrual dan deferral, serta memberi perhatian pada audit neraca. Sejarah akuntansi di Eropa. Lucas Paciolo atau dikenal dengan Luca Pacioli pada tahun 1494 menerbitkan buku Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionality, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris menjelaskan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental. Menurut Pacioli, tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya yang tepat. Sistem pendebetan dan pengkreditan digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Jika ada satu kreditur, maka ada debitur. Di Eropa, sistem pembukuan berpasangan berkembang khususnya di Belanda
dikenal dengan sebutan sistem kontinental. Sejarah akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi mulai ada di Indonesia setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapus tahun 1870, sehingga bermunculan kaum pengusaha swasta Belanda banyak yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya. Kebutuhan dunia usaha terhadap akuntansi tumbuh dan berkembang. Sistem kontinental Belanda yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan tata buku. Akuntansi saat penjajahan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia menggantikan Belanda. Indonesia kekurangan tenaga akuntansi sehingga banyak putra-putri di Indonesia dikirim ke luar negeri, terutama Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu akuntansi. Pada tahun 1952, akuntansi di Indonesia yang semula kontinental berganti ke sistem yang dipakai oleh Amerika Serikat. Tahun 1957 berdiri Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang berhasil menyusun standar akuntansi keuangan. Dari penjelasan Bu Santi mengenai sejarah akuntansi yang panjang lebar, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa akuntansi sudah ada pada masa prasejarah, dibuktikan dengan pembuatan piramid dan spin pada masa Mesir kuno, yang pada saat itu pencatatan masih menggunakan batu, kayu, dan daun. Akuntansi berkembang dari Eropa, Amerika, hingga ke Indonesia. Di Indonesia, akuntansi mulai berkembang sejak dihapusnya Undang-Undang Tanam Paksa. Kemudian Belanda banyak menanam modal, dan para pemuda Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk memperdalam ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi juga banyak mengadaptasi dari Amerika Serikat. Demikian materi dasar-dasar akuntansi elemen 2 bagian 1, yaitu tentang sejarah akuntansi. Dari penjelasan yang telah ditampilkan tersebut, kalian sudah memahami bagaimana sejarah akuntansi bermula dari zaman prasejarah hingga masuk ke Indonesia. Namun, bagaimana alur akuntansi masa prasejarah bisa masuk ke wilayah Indonesia secara singkat dan jelas? Maka buatlah infografis atau mind mapping mengenai sejarah perkembangan akuntansi dari zaman dahulu hingga diterapkan di Indonesia secara manual atau digital. Meski sejarah masa lalu, keberadaannya membentuk kita masa kini. Maka ukirlah sejarah terbaik dalam hidupmu. Sekian dari Bu Santi, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.